Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali pada mata kuliah morfologi tumbuhan. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang organ pada tumbuhan. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa struktur pada makhluk hidup itu terdiri atas sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, pada tumbuhan, organ merupakan struktur yang memiliki berbagai fungsi. Biasanya dalam mempelajari tumbuhan itu dapat dimulai dengan mempelajari struktur luarnya atau yang dikenal dengan istilah morfologi. Karena yang dipelajari tumbuhan maka disebut dengan morfologi tumbuhan. Jadi kata kuncinya adalah morfologi. Baik, kita kembali ke organ tumbuhan. Organ tumbuhan itu terdiri atas dua atau dibagi atas dua, yang biasa disebut dengan yang pertama adalah organum nutritivum, kemudian yang kedua adalah organum reproductivum. Apa yang dimaksud dengan organum nutritivum dan apa pula yang dimaksud dengan organum reproductivum? Kemudian organ mana saja yang termasuk organum nutritivum dan organ mana yang termasuk dalam organum reproductivum. Mari kita simak penjelasan berikutnya. Baik, organ pada tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita ke organ yang pertama, yaitu akar atau dikenal dengan istilah radix. Akar ini merupakan salah satu organ tumbuhan yang memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sebagian besar terdapat dalam tanah. Yang kedua, arah tumbuhnya biasanya menuju bumi atau ke pusat bumi, disebut dengan geotrop, atau menuju air atau hidrotrop. Yang ketiga, akar tidak berbuku-buku. Dan yang keempat, warnanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang kelima, akar akan tumbuh terus pada ujungnya. Dan yang keenam adalah bahwa akar memiliki bentuk yang umumnya meruncing untuk menembus tanah. Pernah melihat akar tumbuhan bukan? Oke. Nah, lalu apa fungsi akar bagi tumbuhan? Yang pertama ialah untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah. Yang ketiga adalah sebagai tempat penimbunan makanan. Jika kita mengamati struktur luar atau morfologi dari akar, maka kita akan menemukan bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu leher akar. Yang kedua, ujung akar. Yang ketiga, batang akar. Yang keempat, cabang akar. Yang kelima, serabut akar. Yang keenam, rambut akar. Dan yang ketujuh, tudung akar. Organ kedua pada tumbuhan yaitu batang atau kaulis. Batang biasanya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, umumnya batang berbentuk silinder, meskipun pada beberapa tumbuhan ada yang tidak berbentuk silinder. Yang kedua, mempunyai buku-buku dan ruas. Buku-buku pada batang biasa dikenal dengan istilah nodus, sementara ruas dikenal dengan internodus. Ketiga, batang biasanya bersifat heliotrop atau fototrop, mendekati sinar matahari atau mendekati cahaya. Batang biasanya bertambah panjang pada bagian ujungnya. Dan pada sebagian besar tumbuhan, batang biasanya memiliki percabangan dan warna batang umumnya tidak hijau. Nah, lalu apa fungsi batang bagi tumbuhan? Fungsi batang bagi tumbuhan yang pertama adalah sebagai penopang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, sebagai alat transportasi. Dan yang keempat, sebagai tempat penimbunan makanan. Oke, kita lanjut ke organ tumbuhan yang ketiga, yaitu daun atau folium. Daun ini merupakan organ
tumbuhan yang penting dan pada umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun memiliki sifat-sifat seperti tumbuh dan melekat pada batang. Kedua, biasanya daun berupa helaian berwarna hijau karena mengandung klorofil. Tapi ada beberapa daun yang secara morfologi memiliki warna yang tidak hijau. Selanjutnya, daun mempunyai umur yang terbatas. Daun yang sudah tua biasanya akan mengering dan akan gugur dan meninggalkan bekas pada batang. Pada waktu akan gugur inilah warna daun berubah, misalnya menjadi kekuning-kuningan dan akhirnya menjadi pirang atau kecoklatan. Tadi sudah disebutkan bahwa tumbuhan itu sebagian besar memiliki daun. Nah, lalu fungsi daun pada tumbuhan apa saja? Kita simak. Yang pertama, daun pada tumbuhan itu adalah sebagai tempat fotosintesis. Karena apa? Tadi daun memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian yang kedua, daun itu berperan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Oke, masih ingat apa yang dimaksud dengan alat perkembangbiakan vegetatif? Silahkan diingat-ingat lagi. Lanjut. Fungsi daun adalah sebagai organ respirasi, kemudian sebagai tempat reabsorpsi dan transpirasi. Bagaimana? Sudah ada gambaran terkait dengan 3 organ pada tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Kita lanjut ke organ yang berikutnya, yaitu bunga atau floss. Akar, batang, daun yang sudah dijelaskan tadi merupakan bagian-bagian yang secara langsung berguna untuk mempertahankan kehidupan bagi tumbuhan. Atau dengan kata lain, organ-organ tersebut digunakan untuk penyerapan makanan, pengolahan bahan-bahan yang sudah diserap menjadi bahan-bahan yang digunakan oleh tubuh tumbuhan untuk keperluan hidupnya, baik itu pernapasan, pertumbuhan, dan lain-lain. Nah, biasanya sebelum suatu tumbuhan mati, itu dihasilkan suatu alat yang nantinya akan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Alat tersebut disebut dengan organum reproductivum. Nah, bunga adalah salah satu dari organum reproductivum. Bunga ini merupakan organ pada tumbuhan yang memiliki peran dalam proses perkembangbiakan atau reproduksi. Setiap bunga itu memiliki beberapa bagian yang masing-masing bagian tersebut berperan satu sama lain. Dan setiap bagian ini memiliki keunikan tersendiri. Mereka saling melengkapi agar bunga dapat tumbuh menjadi lebih sempurna, sehingga secara estetika orang-orang akan tertarik untuk memandang dan menyukainya. Begitupun dengan serangga lainnya. Oke, bunga tadi sudah disebutkan adalah salah satu organ pada tumbuhan. Dan bunga ini adalah organ tumbuhan yang merupakan hasil metamorfosis dari batang dan daun. Kalau kita perhatikan, bunga itu umumnya memiliki mahkota yang berwarna cerah dan menarik. Kira-kira apa fungsi dari warna cerah dan menarik pada mahkota bunga? Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul. Tujuannya adalah untuk menarik serangga dan itu akan membantu dalam proses penyerbukan. Kita beralih ke buah atau fruktus dan biji atau semen. Buah itu adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah ini terbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Selanjutnya, biji atau semen adalah bagian dari buah yang mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Biji umumnya terdiri atas kulit biji, tali pusar, dan inti biji. Oke, sampai di sini dulu untuk materi hari ini berkaitan dengan organ pada tumbuhan. Semoga bisa dipahami dan
kita lanjut pada materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.